Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi ya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang pertumbuhan dan peluruhan. Jadi untuk di video kali ini kita akan membahas tentang bunga. Nah, ini bunga apa? Bukan bunga mawar atau bunga melati ya. Jadi ini yang akan kita bahas adalah tentang bunga tentang bunga tunggal dan bunga majemuk gitu ya. Jadi di sini yang akan kita bahas pertama adalah bunga tunggal. Bunga tunggal itu apa sih? Jadi bunga tunggal itu adalah bunga yang diperoleh pada setiap akhir jangka waktu tertentu, dihitung berdasarkan besarnya modal awal. Nah, di situ bunga tunggal itu dirumuskan dengan B sama dengan M dikali P per 100 dikali N. Nah, itu B-nya apa, M-nya apa, P-nya apa, N-nya apa. Yuk, kita simak keterangannya. Jadi B-nya itu adalah bunga tunggalnya atau B-nya bunga ya. Kemudian M-nya itu modal awal, P-nya suku bunga, dan N-nya adalah waktu. Jadi hampir sama dengan istilah di pertumbuhan dan peluruhan. Lanjut, kita masuk ke contoh soal. Contoh 1, seorang anggota koperasi menabung sebesar 4 juta. Dengan kesepakatan, pihak koperasi memberikan bunga tunggal sebesar 5% per tahun. Nah, ini bisa kita lihat bahwa 4 juta ini adalah sebagai apa? Sebagai modal awal atau sebagai M ya. Dengan kesepakatan bahwa koperasi memberikan bunga tunggal sebesar 5% per tahun. 5% tadi sebagai apa? Sebagai P, gitu ya. Jika tidak ada biaya administrasi yang dibebankan dan uang tersebut dibungakan selama 6 tahun. Lah, 6 tahun ini berarti sebagai N. Besar saldo tabungannya menjadi, ini gampang ya, tinggal kita masukkan ke rumusnya aja. M-nya 4 juta, P-nya 5%, N-nya 6. Rumusnya B sama dengan M dikali P per 100 dikali N. Jadi M-nya tadi, M-nya kan 4 juta ya, M-nya 4 juta dikali P-nya per 100. Jadi P-nya ini sudah langsung ini ya, 5, bukan 5% lagi tapi sudah 5 per 100 dikali N-nya 6. Jadi ketemunya adalah 1200. Dapat dari mana? Ya, ini tinggal kita hitung aja gitu ya. Ini coret, jadi tinggal 5 kali 6 30 dikali 40.000, jadi 1.200.000. Lah, yang ditanyakan adalah besar saldo tabungannya menjadi. Jadi yang kita hitung ini baru bunganya saja. Berarti kalau yang ditanyakan adalah besar saldonya, berarti caranya bagaimana? Caranya adalah modal awal ini ditambahkan dengan bunga. Jadi 4 juta ditambah 1.200.000 ketemunya adalah 5.200.000. Jadi besar saldo tabungan anggota koperasi tersebut selama 6 tahun, setelah 6 tahun yaitu 5.200.000. Lanjut ya, kita masuk ke contoh 2, ambil satu tipe. Koperasi simpan pinjam memberikan suku bunga tunggal sebesar 2% per semester. Nah, ingat ini per semester. 2% ini dia sebagai P ya, kepada setiap anggota yang menabung. Randi menabung sebesar 6 juta. 6 juta ini berarti sebagai modal awal. Setelah beberapa waktu saldonya 60. Lama Randi menabung adalah, yang ditanyakan adalah N-nya, waktunya, gitu ya. Kita tulis dulu yang diketahui. Yang diketahui adalah M modal awal 6 juta. Kemudian P-nya 2 juta, dan ini bunganya dulu ya. Bunga yang kita hitung itu berarti caranya adalah saldo akhir atau jumlah akhir dikurangi dengan modal awal. Berarti 6.960 dikurangi 6 juta rupiah. Ketemunya adalah 960.000. Itu adalah besar bunga yang diperoleh selama Randi menabung. Dan yang ditanyakan adalah N itu waktu ya, waktu atau periodenya. Yuk kita masukkan ke rumusnya. Rumusnya sama seperti tadi, yaitu ini rumusnya tidak saya tulis. Berarti tadi apa? B sama dengan M dikali P kali N ya. B-nya adalah 960
B-nya adalah 960.000 sama dengan M-nya 6 juta dikali P-nya 2/100 dikali N-nya yang akan kita cari. Ya, ketemunya. Nah, ini caranya saya menghitung. Ini kita coret dulu. Ini 0 dicoret, berarti tinggal 60.000 dikali 2, 120.000 dikali N, gini ya. Nah, M berarti sama dengan 960.000 dibagi 120.000. Nah, N-nya ketemu 8. 8 ini kita sesuaikan dengan yang diketahui. Yang diketahui adalah ini bunga tunggalnya per semester. Berarti kalau ini waktunya juga per semester, berarti 8 semester. Lama Randi menabung adalah 8 semester, atau bisa kita hitung menjadi 4 tahun. Ya. Oke, kita lanjutkan ke bunga majemuk. Bunga majemuk adalah bunga yang dibungakan pada periode berikutnya. Oke, bunga majemuk itu di sini rumusnya mencari jumlah akhir Mn sama dengan M dikali 1 plus P pangkat N. Nah, ini sama seperti rumus pada pertumbuhan ya, sama dengan pertumbuhan. Jadi pertumbuhan itu kan kemarin rumusnya seperti ini ya. Mn itu jumlah akhir, M-nya modal awal, P-nya suku bunga, N-nya waktu. Ini sama persis dengan pertumbuhan. Itu ya. Lanjut, modal sebesar 10 juta dibungakan selama 2 tahun dengan bunga majemuk 6% per tahun. Tentukan nilai akhir dari modal tersebut. Yuk, kita tulis dulu yang diketahui. Yang diketahui adalah M, modal awalnya sebesar 10 juta. Kemudian P-nya 6%, atau bisa saya tulis 6/100, atau bisa saya tulis juga 0,06 gitu ya. N-nya selama 2 tahun. Ini ingat karena ini sudah satuannya sudah 2 tahun, ini juga sudah per tahun, jadi N-nya kita ikuti saja. Lanjut, kita akan mencari tentukan nilai akhir dari modal tersebut. Jadi Mn sama dengan M dikali 1 plus P pangkat N. Kita ikuti aja, jadi M-nya 10 juta dikali 1 plus 0,06, N-nya pangkat 2. Berarti 10 juta dikali 1 tambah 0,06 itu 1,06 pangkat 2. Yang kita hitung adalah ininya kita pangkatkan dulu. Berarti 10 juta dikali, hasilnya adalah 0,1236. Hasilnya adalah Rp11.236.000. Jadi nilai akhir dari modal tersebut adalah Rp11.236.000. Terima kasih, semoga adik-adik semua paham. Jangan lupa untuk mengerjakan latihan soalnya ya. Jaga kesehatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.